Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sultani, NPM 19630857 dari kelas 4M reguler pagi Banjarbaru. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemrograman berbasis objek atau OP dengan bahasa Java. Sebelum masuk ke pembuatan program, kita harus mengenal apa yang terdapat pada Java. Pertama, di sini ada kelas, objek, metode, dan atribut. Yang kedua adalah konstruktor. Yang ketiga adalah mutator dan aksesor. Yang keempat adalah encapsulation. Yang kelima adalah inheritance. Dan keenam, polymorphism. Apa itu kelas, objek, metode, dan atribut? Kelas. Pertama, konsep dan deskripsi dari sesuatu. Kedua, kelas mendeklarasikan metode yang dapat digunakan atau dipanggil oleh objek. Ketiga, kelas sebenarnya bertugas untuk mengumpulkan prosedur atau fungsi dan variabel dalam satu tempat. Objek. Objek adalah sebuah variabel yang merupakan intens atau perwujudan dari kelas. Objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Selanjutnya, metode. Metode dalam Java merupakan sekumpulan statement yang dikumpulkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Atribut. Atribut atau bisa disebut variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan dalam program. Contoh analoginya seperti pesawat ini. Apa yang ada di pesawat? Misalkan pesawat Boeing 123. Pesawat bisa disebut dengan kelas. Bagian terdapat pada pesawat disebut dengan atribut. Contohnya di sini ada sayap, baling-balingnya, roda pesawat, buntut pesawat, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Boeing 123 disebut dengan objek. Bagaimana menerbangkannya atau menyalakannya itu disebut dengan metode. Selanjutnya kita akan mencoba membuat programnya. Kita menggunakan NetBeans. Pertama kita buat project baru, project. Kemudian kita tunggu, kita cari Java application. Kemudian next. Kita beri name projectnya UTS. Dan di sini kita centang saja. Dan finish. Tunggu proses. Kemudian akan muncul di sebelah sini. Kita klik tanda plus. Di search pack kita klik tanda plus, kemudian kita tambahkan dengan klik kanan, lalu package. Kita beri nama pesawat. Kemudian di dalam package kita klik kanan lagi, kita berikan kelas. Pertama pesawat. Untuk ini dihapus saja. Kemudian kita tambahkan lagi untuk proses menjalankannya, kelas. Kita sebut di sini pesawat beraksi. Kita hapus dulu ini. Di dalam kelas pesawat kita buat dulu atributnya. Sini kita beri nama atribut jenis string jenis, kemudian tipe integer in, beri jam terbang. Nah, jadi atributnya selanjutnya di
kelas pesawat beraksi kita buat proses untuk menjalankan programnya, itu dengan public static void point atau disingkat PSVM. Tinggal tekan tab, kemudian kita buat dulu objeknya. Objek sini kita memanggil kelas pesawat. Kita beri nama objeknya Boeing neo pesawat, tutup dulu, titik koma. Setelah itu kita memanggil atribut dan memberi nilai. Kita panggil dulu atributnya Boeing dengan Boeing titik jenis. Biasanya muncul di sini. Klik 2 kali. Kemudian kita isi datanya. Misalkan Boeing 123. Terus selanjutnya kita panggil lagi atribut jam terbang Boeing jam terbang. Karena di sini tipenya integer atau angka, kita langsung tuliskan tanpa titik koma, misalkan 14.000 jam. Terus kita menampilkan tulisan Boeing 123. Itu bisa dengan sistem outprint readline atau disingkat SOUT, SOUT. Lalu tekan tab. Misalkan jenis pesawat. Lalu di sini kita tuliskan nambah, masukkan atributnya Boeing jenis. Setelah itu panggil lagi untuk jam terbang, misalkan SOUT jam terbang. Misalkan Boeing jam terbang. Dan setelah itu di bagian sini kita klik kanan pada pesawat beraksi. Untuk menjalankannya kita pilih run file atau shift F6. Coba, nanti akan muncul di sebelah sini outputnya. Tunggu proses. Jadi jenis pesawatnya Boeing 123 ini, kemudian jam terbangnya 14.000 pesawat. Kemudian di sini kita sudah membuat atribut dengan tipe data string, jenis integer, jam terbang. Kemudian kita sudah membuat objek, terus kita sudah memanggil atribut dan beri nilai, atribut nilainya Boeing 123 dan beri nilai atribut jam terbang 14.000. Dan kita sudah menampilkan jenis pesawat, misalkan jenis Boeing jenis, atributnya sudah kita tampilkan dan hasilnya ini. Selanjutnya kita akan membahas materi-materi selanjutnya.
Ya, selanjutnya konstruktor. Konstruktor adalah suatu metode yang pertama kali dijalankan pada saat pembuatan suatu objek. Konstruktor sendiri berfungsi untuk memberi nilai awal pada sebuah kelas tersebut, dibuat dalam bentuk objek pada kelas lain. Ciri-cirinya mempunyai nama yang sama dengan nama kelas, tidak mempunyai return atau nilai kembali seperti void, in, double, dan lain-lain. Ini contoh penulisannya, public class persegi. Jadi namanya sama dengan nama kelas. Ini ada metode mutator dan aksesor. Mutator atau setter merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menetapkan nilai dari sebuah private field skema. Skema ini biasanya ditandai dengan awalan nama set atau panjangannya setter. Cara penulisannya public void set luas. Nanti kita akan membuat program mencari luas persegi. Sini dengan parameter integer p dengan panjang integer L lebar, kemudian hasil sama dengan panjang kali lebar. Dan ada public void set keliling, itu mencari keliling persegi dengan parameter in p dan in L. Kemudian ada mutator kemudian ada metode aksesor atau getter, merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari sebuah private field. Skema ini biasanya ditandai dengan awalan nama get. Tulisannya public double get hasil. Setelah itu return hasil. Jadi mengembalikan nilai hasil. Biasanya setelah mutator penulisan. Sekarang coba kita buat programnya. Kita buat programnya di project yang sama, tapi dengan package yang berbeda. Kita klik di sini, kemudian kita buat package baru. Kemudian kita beri nama persegi. Kemudian di persegi kita buat kelas baru. Kita beri nama persegi. Kita hapus dulu ini, kita hilangkan. Kemudian kita, jadi penulisannya membuat konstruktor itu membuat konstruktor itu namanya sama dengan nama kelas. Persegi dalam kurung, buka kurung Kurawa. Misalkan kita buat di sini atributnya, kita buat atribut double, misalkan double hasil. Terus kita masukkan nilai awal dari hasil sama dengan 0, jadi nilai awalnya 0. Kemudian di sini kita buat metode mutator atau setter. Jadi void tulisannya seperti ini, void set, karena kita cari luas yang pertama, luas. Kita beri parameter in panjang, in lebar. Dan kita buka kurung Kurawa di sini. Setelah itu kita lakukan proses perhitungannya, hasil dengan panjang kali lebar. Jadi itu rumus untuk mencari luas dari persegi. Dan kita buat di sini satu lagi metode untuk mencari keliling, void set keliling dengan parameter sama.
kurang buka perawat, terus hasil. Jadi untuk rumusnya mencari keliling 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar titik koma. Setelah proses itu kita buat metode aksesor atau bisa disebut getter, kembali nilai. Terus kita dipanggil sini double get hasil, kembalikan nilai hasil. Kita buat lagi di paket persegi, kita buat untuk menjalankan persegi, kita buat kelas baru dengan nama persegi beraksi. Kita hilangkan. Kita buat dulu PSVM, public static void main. Kemudian kita membuat objek, jadi kita panggil kelas persegi, buat objeknya hitung dengan persegi dalam kurung titik koma. Kita tampilkan dulu nilai awal pemandangan get hasil. Coba kita jalankan. Nilai awalnya adalah 0 karena kita sudah memberi nilai awal di sini persegi adalah 0, hasil adalah 0. Selanjutnya coba kita memanggil metode. Pertama kita panggil dulu hitung set luas, di kurung kita beri nilai yang pertama adalah 4 misalkan, kemudian nilai kedua adalah 5, terus titik koma, terus kita tampilkan nilai luas persegi, terus kita panggil hitung get hasil. Sini ada error, tidak ditemukan. Ulang get hasil sudah berkali. Coba kita jalankan. Luas persegi adalah 20. Jadi di sini nilai 4 dan 5 itu masuk ke dalam parameter integer P untuk nilai 4 dan integer L untuk nilai 5. Kemudian melakukan proses perkalian karena yang dipanggil adalah set luas. Setelah itu coba kita memanggil yang keliling, set keliling.
kita masukkan nilai misalkan 2, terus 4, terus kita tampilkan sort keliling persegi. Kita tampilkan, kita panggil hitung hasil. Lalu kita jalankan. Di sini keliling persegi adalah 12 dan luas persegi adalah 20. Di nilai 2 dan 4 itu masuk ke mutator keliling, set keliling, dengan integer P adalah nilainya 2, dengan integer L adalah nilainya 4. Jadi melakukan proses mencari keliling dengan 2 dikali dengan kurung P ditambah L. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6, kemudian dikali 2. Jadi hasilnya adalah 12. Encapsulation. Mekanisme menyembunyikan suatu proses dan data dalam sistem untuk menghindari interferensi dan penyederhanaan dan menyederhanakan penggunaan proses itu sendiri. Di encapsulation itu ada private, protect, dan public, dan tanpa tanda. Itu seperti program tadi, tidak memakai private, protect, atau public, jadi hitungannya disebut dengan tanpa tanda. Jadi private itu bisa dipakai dalam kelas yang sama saja, tetapi tidak bisa dipakai dalam package yang sama, dalam subclass, dalam package lain. Tanpa tanda itu di dalam kelas yang sama dapat digunakan, dalam package yang sama juga bisa, tapi tidak bisa di dalam subclass dan dalam package yang lain. Untuk protect itu bisa ketiganya, tapi tidak bisa di dalam package yang lain. Sedangkan yang publik ini bisa semua. Jadi kita coba programnya. Nah, sini kita beri biasanya penggunaannya untuk memprotek atribut. Misalnya kita menggunakan protect. Jadi karena ini program berlanjut, kita menggunakan protect supaya di subclass bisa dipanggil, bisa digunakan. Jadi di sini kita tambahkan publik, kan? Sini kita tambahkan lagi publik. Sini ini dinamakan proses encapsulation. Ini publik. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Inheritance atau perwarisan. Inheritance atau pewarisan suatu kelas dapat mewariskan atribut dan metode kepada kelas lain disebut dengan subclass atau turunan. Cara pemisahannya publik kelas, misalkan di sini nanti kita membuat persegi Pitagoras. Jadi menghitung garis miring dari persegi. Jadi extend persegi. Jadi kata kuncinya di sini adalah extends. Coba kita selanjutnya buat subclassnya. Kita buat lagi di sini baru Java class. Kita buat ini sebagai subclassnya. Persegi Pitagoras. Kita hapus dulu di sini.
Jadi penulisannya ada di bagian sini. Ini kita akan jadikan subclass dari persegi. Jadi extend persegi. Jadi di sini biasanya akan muncul akan muncul seperti ini. As subclass, artinya punya subclass. Void set Pythagoras, yang kita beri parameter in adalah p, in l. Kita buat dulu metode setelah itu buka kurung bawah, enter, kita hitung hasil. Di sini karena rumus mencari sisi miring atau garis miring itu adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Jadi di Java disediakan untuk akar, jadi penulisannya mat dengan kodenya sqrt, bisa digunakan dengan tipe double. Ini kita hilangkan hasil, kemudian kita tambahkan lagi rumusnya P dikali P, kemudian di sini ditambah L dikali L, di koma. Jadi di sini rumusnya adalah akar dari panjang dikali panjang ditambah lebar dikali lebar. Jadi sama dengan akar panjang kuadrat ditambah L kuadrat, lebar kuadrat. Kemudian kita buat lagi kelas untuk menjalankannya. Nama bernama persegi Pythagoras beraksi. Kita buat metode main, membuat metode main itu PSVM, kemudian kita buat objeknya persegi Pythagoras, neo persegi Pythagoras, kurung titik 2. Kita panggil nilainya, set Pythagoras. Di sini muncul. Kita misalkan nilai utamanya 4, nilai lebarnya 5. Kemudian kita tampilkan Pythagoras atau sisi miring persegi. Get hasil, kita jalankan.
Jadi Pythagoras atau sisi miring persegi adalah 6,4,0312 dan seterusnya. Jadi syarat penggunaan SQR ini harus bertipe double. Jadi ininya double. Di sini nilai hasil ini kembali ke return ke nilai ini. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, polymorphism. Polymorphism dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama. Maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda namun tipe data dan parameternya berbeda. Polymorphs memiliki dua macam. Yang pertama, overloading, kemampuan untuk menggunakan nama yang sama untuk beberapa metode yang berbeda parameter atau tipe dan atau jumlah. Sini kita selanjutnya overriding, kemampuan subclass untuk menimpa metode dari superclass, yaitu dengan cara menggunakan nama dan parameter yang sama pada metode. Sini kita akan coba. Jadi untuk overloading kita masih menggunakan program persegi ini. Di bagian di sini. Misalkan kita ingin mengisikan nilai ini koma karena bertipe integer tidak bisa, maka harus menggunakan double. Jadi kita bisa menggunakan polymorphs. Jadi sama void set luas dengan tipenya tapi yang berbeda, double. Misalkan kemudian double L buka kurung hasil sama dengan P kali L di koma. Jadi di sini misalkan kita hitung set luas 4, misalkan 2,3 deh, dengan 4,5 kita tampilkan luas persegi. Kita jalankan dengan segi braksinya. Jadi di sini jadi ada 10,035. Jadi jika kita ingin memasukkan nilai 4 ini dengan desimal pada program set luas ini tidak bisa digunakan kecuali menggunakan double. Jadi kita bisa menggunakan polymorphs, overloading, jadi metodenya sama, mirip, cuman parameter di sini tipe datanya berbeda. Jadi selanjutnya kita coba untuk overridingnya. Sini kita membuat program baru. Kita tambahkan dulu ke bucketnya gitu. Tambahkan kelasnya gitu. Kita hapus dulu ini, kemudian ini. Terus kita buat dulu buat atribut. Sini
penggunaan overriding itu menggunakan subclass biasanya. Jadi kita buat dengan encapsulation, jadi in hasil. Terus kita buat chapter mutator sini void set hitung dengan parameter in nilai. Terus kita masukkan hasil sama dengan hasil tambah nilai. Dan kita beri membuat getternya buat aksesor get hitung. Kita kembalikan nilainya, return hasil. Terus kita buat lagi program Java class. Di sini kita buat program subclassnya, kita beri nama hitung overriding. Kita hapus dulu. Kita hapus. Di sini kita tambahkan extend. Hitung. Ini akan menjadi subclass dari hitung. Dan kita buat di sini menggunakan add override penulisan untuk membuat ini. Kita void set hitung nilai. So, di sini kita pakai super. Jadi super ini digunakan untuk memanggil kelas induknya di kelas induk. Jadi bisa memanggil atribut di kelas induk. Kalau pakai dis tidak bisa. Di situ biasanya digunakan untuk di dalam itu sendiri. Di sini kita panggil set hitung nilai. Kemudian hasil sama dengan 2 misalkan dikali get hitung. Kita buat lagi di sini Java class. Kita beri nama hitung overriding beraksi. Kita hilangkan dulu ini juga. Kemudian kita buat objeknya, objek panggil hitung overriding beri nama angka objeknya, terus new hitung overriding. Terus kita
kita tampilkan nilai awal, angka, hitung. Coba kita jalankan. Nilai awalnya di sini adalah 0. Karena kita belum memberikan apa-apa, jadi otomatis dan hasil ini adalah nilainya 0. Kemudian kita coba isi, berikan nilai, angka, set, hitung. Kita beri angka misalkan di sini 1. Kemudian kita tampilkan nilai ini, angka, kita panggil get hasil. Salah, bukan get hasil, get hitung. Dan kita jalankan, kita coba jalankan. Nilai ini ada kenapa jadi 2, sedangkan yang diinputkan 1. Pertama, sini nilai ini bernilai 1. Jadi karena hasil ini masih 0, jadi ditambah dengan 1. Jadi nilainya adalah 1. Hasil ini adalah 1. Kemudian nilainya kembali di sini, hasil ini bernilai 1. Kemudian subclass menjalankannya. Di sini hasil ini nilainya 1. Jadi 2 tambah get hitung. Get hitung ini kan tadi bernilai 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi hasil ini berubah jadi nilainya 2. Terus setelah itu nilai dikembalikan lagi ke sini. Jadi nilai ini berubah lagi. Jadi nilainya adalah 2. Seperti itu. Kita contohkan lagi, misalkan di sini kita tambah 1. Angka, set, hitung. Angkanya sama, 1. Nilai ini, angka, get, hitung. Di sini angkanya kita masukkan lagi 1. Jadi program sini, karena hasil tadi adalah nilainya adalah 2 ini, kan programnya masih berlanjut, jadi nilainya adalah 2. Di sini hasil adalah 2. Kemudian di sini hasil sama dengan hasil ini 2 ditambah nilainya adalah 1 yang diinput ini. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian dilakukan nilainya ke sini, nilai kembali ke sini adalah 3. Kemudian subclass menjalankan hasil sama dengan 2 dikali get hitung. Get hitung tadi adalah 3 kalau nggak salah. Gitu. Kemudian hasil dari ini dikembalikan lagi nilainya ke sini. Jadi dapat hasil ini. Nilai hasil ini dapat dari subclass ini. Coba kita jalankan ya. Nah, nilainya adalah 6. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu penggunaan polymorphs overriding dengan menimpa methods sama dan parameter yang sama.
dengan kelas utamanya. Ini misalnya. Nah, mungkin sampai situ penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau perkataan saya yang kurang jelas atau yang tidak bisa dipahami, mohon dimaklumi karena saya masih dalam pembelajaran juga. Jadi sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.